Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita langsung masuk lebih dalam ya ke bab 3 dari materi Anda. Fokusnya ke inti ketiga dalam negosiasi, mengelola proses. Betul sekali. Jadi ini bukan cuma soal apa yang kita bicarakan di meja perundingan. Tapi lebih ke bagaimana pembicaraan itu sendiri berjalan kan? Tepat. Bagaimana kita mengarahkan dinamikanya. Nah, kita akan pakai studi kasus yang cukup panas ya, antara Global Airways dan serikat pilotnya, APU, sebagai contoh nyata. Oke, menarik nih. Mari kita telusuri bersama. Ya, mengelola interaksi tatap muka ini memang seni tersendiri. Tujuannya ada dua sih. Pertama, ya belajar sebanyak mungkin soal pihak lain, kepentingannya apa, alternatifnya, batasannya. Sambil di saat yang sama, kita juga perlu membentuk persepsi mereka tentang apa yang mungkin dicapai gitu ya. Agar hasilnya menguntungkan. Nah, kembali ke kasus Global vs APU. Saya baca itu, tingkat ketidakpercayaannya tinggi sekali ya di awal. Ada sejarah konflik, isunya pelik, senioritas, gaji, sampai ada ancaman serikatnya bangkrut. Iya, betul. Rasanya, hampir nggak mungkin ya memulai negosiasi dari titik serendah itu. Gimana kita membedah proses yang serumit ini? Oke, untuk memahaminya ada 3 kacamata atau lensa yang bisa kita pakai. Yang pertama, kita sebut lensa arus makro. Lensa arus makro. Oke. Ini melihat negosiasi itu ada tahapannya. Umumnya ada 3, tahap diagnostik, yaitu kita memahami dulu situasinya. Lalu tahap perumusan. Di sini kita coba cari formula kesepakatan umumnya. Dan terakhir? Baru tahap tawar-menawar detail, untuk menuntaskan rincian-rincian kecilnya. Setiap tahap ini butuh pendekatan yang, ya, agak beda. Masuk akal sih, melihatnya bertahap begitu. Tapi, dalam prakteknya, apa selalu lurus begitu tahapannya? Rasanya sering tumpang tindih, atau malah kita bisa bolak-balik antar tahap kan? Pertanyaan bagus sekali, dan itu membawa kita ke lensa kedua, lensa interaksi mikro. Nah, lensa ini justru menyoroti sifat negosiasi yang seringkali tidak linier. Justru nggak linear ya? Betul, dan ini bagian yang sering terlewat. Momen-momen kecil di awal interaksi itu, cara menyapa, basa-basi pertama, itu bisa sangat menentukan. Ada tindakan yang rasanya nggak bisa ditarik kembali. Oh, jadi ada irreversibilities gitu ya? Iya, terus ada titik kritis, tipping points, di mana perubahan kecil saja bisa kasih dampak besar. Dan juga path dependence, bagaimana urutan langkah bisa menciptakan siklus baik atau malah siklus buruk. Salah langkah di awal bisa meracuni semuanya. Penting itu ya dampaknya, bukan sekedar formalitas biasa. Bisa jadi krusial. Nah, lensa ketiga ini juga penting, lensa proses mental. Kita harus ingat, negosiator itu kan manusia. Dengan segala emosi dan pikirannya. Tepat, cara mereka berpikir, model mentalnya, dorongan motivasinya, misalnya butuh kontrol, butuh kuasa, atau sekedar ingin jaga reputasi. Lalu aspirasi mereka, dan terutama emosi. Emosi ini pasti naik turun ya selama negosiasi. Banget! Ada siklus optimisme, pesimisme, ada juga sisa-sisa emosi dari interaksi sebelumnya yang mungkin masih ke bawah. Makanya prinsip memisahkan orang dari masalahnya itu jadi penting banget di sini. Oke, kalau emosi dan persepsi sepenting itu, ini nyambung ke dilema klasik negosiator ya. Ketegangan antara mau kerjasama biar kuenya makin besar, tapi di sisi lain juga pengen dapat potongan kue terbesar untuk diri sendiri. Gimana ngaturnya tuh? Nah, itu dia seninya. Kuncinya ada di pengelolaan informasi yang hati-hati. Jangan langsung buka semua kartu Anda di awal. Coba deh bagikan informasi sedikit demi sedikit, secara bertahap. Sambil lihat responnya gitu ya? Betul, dan kalau bisa resiprokal, saling bertukar informasi. Ini bisa bantu bangun kepercayaan dan menemukan potensi-potensi pertukaran yang saling menguntungkan. Anda juga perlu jeli membaca situasi, ini lebih ke arah bagi-bagi sumber daya yang ada, distributif, atau ada peluang menciptakan nilai tambah bersama, integratif. Oke, kita balik lagi ke kasus Global versus APU. Situasinya kan udah panas banget dari awal tuh. Gimana CEO Bolton menerapkan ini semua? Gimana caranya dia mengelola proses negosiasi yang penuh sejarah buruk itu? Bolton melakukan beberapa langkah cerdas ya dalam mengelola prosesnya. Pertama, dia secara sadar dan eksplisit membangun ulang hubungan. Dia mengakui sejarah buruk itu,
Tapi dia juga menyatakan harapan untuk kerjasama yang lebih baik ke depan. Jadi nggak denial soal masa lalu ya? Enggak, justru diakui. Kedua, yang ini penting banget, dia menegosiasikan prosesnya dulu sebelum masuk ke isu substansial. Mereka sepakat dulu soal agenda, aturan main, ekspektasi. Jadi menyepakati cara bicara sebelum bicara isinya. Cerdik juga. Tepat. Ketiga, dia berusaha mengubah frame atau kerangka berpikirnya. Mendorong sikap, yuk kita pecahkan masalah ini bareng-bareng. Keempat, dia banyak mendengar aktif. Menguji asumsinya tentang apa sih yang sebenarnya penting buat serikat pilot, APU. Bukan cuma tuntutan formal di permukaan. Mencari underlying interest-nya ya? Betul. Kelima, dia mencari formula kreatif. Contohnya, ada isu tanggal pengambil alihan yang sangat sensitif dan beracun. Itu diusulkan diserahkan saja ke arbitrase netral, dipisahkan dari paket utama. Ini membantu memecah kebuntuan. Dipisahkan ya isunya? Iya. Terakhir, dia juga pandai mengelola waktu. Menciptakan sedikit urgensi kalau memang diperlukan untuk mendorong keputusan pada momen yang tepat. Jelas sekali ya kalau begitu. Mengelola proses negosiasi itu jauh lebih dalam dari sekedar tawar-menawar angka atau pasal kontrak. Ini soal memahami dinamika interaksi, psikologi, dan merencanakan langkah demi langkah secara strategis. Benar sekali. Nah, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Mungkin coba Anda renungkan sejenak ya. Negosiasi terakhir yang Anda ikuti. Bisa jadi negosiasi besar di kantor, atau mungkin cuma tawar-menawar kecil sehari-hari. Coba pikirkan, seberapa besar perhatian yang Anda berikan untuk mengelola prosesnya itu sendiri? Maksudnya, alur pembicaraannya, bangun hubungannya, kelola emosinya? Iya, dibandingkan dengan hanya fokus pada isu-isu utamanya saja, pernahkah terpikir oleh Anda mungkin ada interaksi mikro komentar kecil, bahasa tubuh, atau mungkin momen emosional tertentu, atau bahkan urutan langkah yang Anda ambil yang tanpa Anda sadari sepenuhnya saat itu, secara halus mengubah arah atau bahkan hasil akhir dari negosiasi tersebut? Itu bahan refleksi yang menarik ya. Sangat menarik, dan bisa jadi kunci untuk meningkatkan efektivitas kita dalam bernegosiasi ke depannya.